Gelar konsolidasi organisasi, Tani Merdeka harus lakukan pembenahan internal. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, DPP, Tani Merdeka Don Muzakir kembali hadir di Jawa Tengah untuk melakukan konsolidasi organisasi Tani Merdeka. Kali ini mengunjungi Pekalongan, Solo dan di Temanggung bertemu para pimpinan dan pengurus DPC se-Eks-Karesidenan Kedu di Jambu Klutuk, Temanggung, Rabu tanggal 28 Februari tahun 2024. Rapat konsolidasi organisasi Tani Merdeka dan tim inti dihadiri oleh perwakilan Dewan Pimpinan Cabang, DPC, dan tim inti dari Kabupaten Purworejo, Tani Merdeka Kabupaten Wonosobo, Tani Merdeka Kabupaten Magelang, Tani Merdeka Kota Magelang, Tani Merdeka Kabupaten Temanggung, Perempuan Merdeka Kabupaten Temanggung dan Milenial Tani Merdeka Kabupaten Magelang. Pak Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Tani Merdeka atas kerja kerasnya untuk kemenangan pasangan nomor 02 Prabowo Gibran. Kita tidak akan melakukan pesta kemenangan sebelum ada keputusan dari KPU. Tetapi justru saat ini kita melakukan konsolidasi organisasi, melakukan pembenahan organisasi Tani Merdeka dan siap mengawal program-program Pak Prabowo ke depan, terang Don Muzakir di hadapan ratusan pengurus DPC Tani Merdeka se-Eks-Karesidenan Kedu. Hari ini saya berkunjung kembali bersama kawan-kawan kemarin di dua keresidenan, Pekalongan, Keresidenan Bayumas, ini di Keresidenan Kedu. Kita kumpulkan 5 kabupaten kota yang ada di Keresidenan Kedu. Kita membuat rapat kerja ke depan. Satu adalah untuk mengawal program-program Pak Prabowo yang menyangkut tentang persoalan pertanian. Pak Prabowo komit ke depan adalah persoalan petani ini akan diutamakan, lebih penting ke depan petani-petani ini disejahterakan termasuk pupuk langsung ke petani. Kedua adalah hasil rapat kita adalah kita sepakat bersama-sama bersama kawan-kawan pengurus yang sampai tingkatan Kordes, Korcam, pengurus DPC, kita sepakat di Keresidenan Kedu mendukung dan mengusulkan kepada Pak Prabowo agar Bapak Sudaryono dicalonkan sebagai calon gubernur Jawa Tengah ke depan. Kita semangat ya, semangat untuk mendukung beliau sebagai calon gubernur. Yang kemarin misalnya belum sempat kita membedah secara organisasi, posko yang sudah kita bentuk per desa perlu dikaji ulang, perlu dirapikan ulang. Mana yang bolong, mana yang kemarin pas detik-detik terakhir sudah loncat ke 01 ataupun 03, segera dibenahi. Kita mulai dari bawah. Habis itu posko-posko yang belum terbentuk di wilayah masing-masing di kabupaten kota, tolong didata, ke depan akan kita bentuk kembali. Seterusnya adalah di tingkatan Korcam juga perlu pembenahan. Kalau perlu pembenahan di kabupaten itu perlu dibenah. Kita harus ada betul-betul ketua tempur di tingkat kecamatan, itu harus betul-betul ketua tempur. Karena untuk menjalankan kegiatan apapun nanti kan kecamatan dan desa itu paling penting, paling berperan. Ke atasnya adalah di pengurus DPC, mungkin kadang-kadang sekretarisnya nggak kita kenal, bendaharanya nggak kita kenal, yang selama ini setiap distribusi logistik selalu melalui ketua. Kadang-kadang anggotanya nggak ada yang tahu. Nah, ke depan saya harapkan ini juga perlu dibenah. Mana ketua, mana sekretaris, mana bendahara, mana wakil ketua, mana ketua bidang. Ini perlu pembenahan. Jadi kita secara organisasi berjalan dengan baik. Don Muzakir kembali menegaskan, saat ini sudah terbentuk 7.200 posko Tani Merdeka dan tetap akan dilanjutkan pembentukannya bagi desa yang belum ada poskonya. Selain pembentukan Tani Merdeka baru, juga akan dikuatkan lagi kelembagaannya sehingga fungsi masing-masing jabatan berjalan sesuai tupoksinya. Kita adalah organisasi Tani Merdeka yang mendukung Prabowo Gibran, bukan relawan.
Kita satu komando dari atas sampai ke bawah, dari pusat langsung Pak Prabowo sampai daerah adalah pimpinan cabang. Yang jelas kita akan membenahi sampai ke tingkat Kordes, dan kita akan isi seluruh Kordes yang ada di Karisidenan Kedu, baik itu dari Wonosobo, Temanggung, Magelang, Purworejo, yang kemarin yang tertinggal sedikit-sedikit kita akan maksimalkan, baik itu Korca maupun Kordes, dan begitu juga di DPC barangkali ada yang tidak begitu aktif, kita akan restrukturisasi dan kita akan kuatkan organisasi Tani Merdeka ini di Karisidenan Kedu. Kita kompak dan sepakat akan membentuk satu jaringan yang kuat, dan kita komunikasi juga akan kita maksimalkan, dan kita juga akan menata ulang pola-pola ke depan untuk cara berkomunikasi maupun menata untuk pemenangan Mas Daryono sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Tugas berikutnya adalah memenangkan Pak Sudaryono untuk menjadi Gubernur Jawa Tengah pada Pilgub mendatang, tegas Don Muzakir. Pesan berikutnya, DPC Tani Merdeka harus menggali potensi yang ada di wilayah masing-masing untuk dilaksanakan dalam mendukung program-program Prabowo Gibran. Rumah tempat Posko Tani Merdeka tetap difungsikan sebagai tempat koordinasi membahas berbagai perkembangan dan sebagai pusat informasi di masyarakat. DPP Tani Merdeka juga tengah merencanakan kegiatan akbar berupa Kongres Tani Merdeka yang akan diselenggarakan di Jawa Tengah dan sedikitnya diikuti 6 provinsi. Di antaranya ada beberapa daerah sebagai peserta yaitu Aceh, Medan, Palembang, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ya, untuk milenial Tani Merdeka Jawa Tengah ini nanti kita ke depan mengajak para pemuda-pemudi milenial khususnya untuk bersama-sama mengawal menjalankan program Pak Prabowo dan Mas Gibran, terutama masalah ketahanan pangan. Itu jadi nanti kita mengajak para milenial untuk cinta dengan para petani, karena petani itu sangat pokok untuk ketahanan pangan skala nasional dan internasional. Jadi harapan kita pemuda harus ikut andil dalam program-program yang kaitannya untuk ketahanan pangan. Saya selaku Komandan Tempur, insya Allah nanti di Kongres pertama, nanti akan kita tetapkan Ketua Tani Merdeka secara definitif, yaitu Bapak Sudaryono yang akan memimpin secara nasional Tani Merdeka. Oleh karena itu pembenahan organisasi ini harus dilakukan sebelum Kongres. Jawa Tengah sampai saat pemilihan gubernur masih di bawah kendali saya. Nanti baru kita cari sosok ketua DPD Tani Merdeka yang mampu menjadi ketua DPD untuk membawahi 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, pungkas Don Muzakir sebelum bergegas menuju kota Solo. Acara ditutup dengan ramah tamah menikmati udara segar alam Jambu Klutuk di lereng Gunung Sindoro, Parakan Temanggung, dengan musik organ tunggal dan alunan lagu-lagu terkini dari vokalis Lilin Karolin serta peseta konsolidasi yang menyumbangkan suara emasnya. Tim Liputan, Tidar TV.